Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya dalam kondisi sehat. Walaupun masa pandemi sudah mulai mereda, tapi kita semua harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang tersayang kita. Baik, Ibu juga mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan banyak minum air putih. Dengan perubahan cuaca yang kadang panas, kadang hujan, itu kalian harus meminum dan memakan makanan yang baik, yang sehat, yang bergizi gitu ya. Oke, sekarang kalian sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Hawa tadi sarapan sama apa, Hawa? Sama tempe, Bu. Sama tempe. Sama nasinya enggak tuh? Iya, sama nasi juga. Tuh. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membukanya dengan membaca doa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sekarang masuk ke tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara, pembelajaran ke-1. Mari kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, dari sini ya. Baik, mengingatkan juga jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menjaga 3M. Apa saja? Yang pertama itu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama membaca teks Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Ibu ya. Nanti kalian ikutin. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. mengaku Bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami Putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku bangsa itu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. menjunjung Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Ya, baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran atau mind map, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan pada hewan. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema 2 ya anak-anak. Judul temanya yaitu udara bersih bagi kesehatan.
pada tema ini kita akan mencari informasi dan menggali lebih dalam dan lebih rinci tentang pentingnya udara bersih serta pernapasan pada hewan dan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang baru, Ibu ada lagu nih tentang udara bersih bagi kesehatan. Tentang lagu udara ya anak-anak. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu, lalu kalian ikuti ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Mana di mana adanya udara, udara berada di sekeliling kita, udara bergerak dan dapat dirasa, namun tak dapat dilihat dan tak dapat diraba. Udara sangat penting dan banyak manfaatnya, udara tuh bernafas dan penyerbukan tanaman. Mari jaga udara, jangan mengotorinya. Udara bersih untuk kesehatan. Itu ya, itu merupakan lagu pengantar untuk tema kedua kita pada kali ini. Boleh ya, bersama-sama ya kita nyanyikan ya. Oke, yuk kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Mana di mana adanya udara. Udara berada di sekeliling kita. Udara bergerak dan dapat dirasa, namun tak dapat dilihat dan tak dapat diraba. Mari jaga udara, jangan mengotorinya. Udara bersih bagi kesehatan. Oke, siap. Sudah siap nih anak-anak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih. Adakah yang ingat pada tema 1 kemarin kita membahas tentang apa ya? Tentang organ gerak manusia dan hewan, Bu. Iya, betul sekali ya Jubed. Bahwa tema sebelumnya yaitu kita belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Ternyata hewan dan manusia itu perlu namanya udara yang bersih. Yaitu untuk apa? Untuk bernapas, untuk kehidupan manusia dan hewan. Nah, sekarang coba kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Ya, coba kalian tulis di kolom chat ya anak-anak. Kalian tulis di situ. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan jawabannya sepanjang proses pembelajaran dalam tema ini. Siap? Siap, Bu. Bu. Sekarang coba kalian perhatikan gambar pada layar kalian nih. Atau kalian bisa buka pada halaman 1 di buku kalian ya. Di buku paket, di buku siswa kalian. Coba kalian perhatikan. Silakan kalian amati. Kemudian ceritakan hasil dari pengamatan kalian. Nah, di gambar ini ada apa saja sih? Gitu. Coba kalian perhatikan dulu. Diamati pada gambar tersebut terdapat apa saja. Sudah? Sudah, Bu. Coba sekarang Ibu mau tanya ke Hawa. Hawa tadi sudah selesai mengamatinya ya? Sudah, Bu. Coba sekarang Ibu mau tanya makhluk hidup apa saja yang ada pada gambar di layar Hawa atau di buku paket Hawa di halaman 1. Di situ ada manusia, ada kambing, ada bebek, sama ada ayam, Bu. Oh iya, betul ya. Coba kalian perhatikan di sini memang ada manusia ya. Terlihat ada manusia, kemudian ada kambing, ada ayam juga, ada bebek. Dan ada tumbuhan di belakang juga ya. Ada pepohonan di belakang. Ya, betul ya Hawa ya. Kemudian sekarang Ibu mau tanya ke Wafa. Wafa, coba setelah Wafa mengamati, apa sih perbedaan dan persamaan dari semua makhluk hidup yang tadi sudah disebutkan oleh Hawa? Perbedaannya itu dari anggota tubuhnya, Bu. Lalu jenis makanannya juga berbeda. Ya. Dan tempat hidupnya juga berbeda.
Dan persamaannya yaitu sama-sama membutuhkan makanan, lalu bergerak, bernafas, dan tempat tinggalnya, Bu. Oh iya, betul ya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Wafa, amatan Wafa berarti sudah bagus ya, bahwa persamaan dan perbedaan pada gambar tersebut ada terletak di, kalau perbedaannya tadi yang sudah disebutkan ya, ada perbedaan anggota tubuhnya, kemudian makanannya, kemudian tempat hidupnya ya. Kemudian persamaannya sama-sama membutuhkan makan dan minum, kemudian bergerak, bernafas, dan lain sebagainya. Ya, betul sekali Wafa, hebat. Selanjutnya, Ibu mau tanya, apakah makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut atau semua yang ada di sekeliling kalian itu membutuhkan oksigen atau tidak? Ya, Bu, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen dan untuk bernapas. Iya, betul. Bahwa makhluk hidup sangat perlu, sangat membutuhkan oksigen untuk apa? Untuk bernafas. Lalu bagaimana proses pengambilan oksigen dari makhluk hidup? Apa ada yang tahu di sini? Nggak Nggak tahu, tahu. Bu. Nggak tahu. Jubed tahu nggak Jubed? Tahu, Bu. Iya, Jadi gimana itu coba? proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup itu berbeda-beda, Bu. Jadi proses pengambilannya berbeda-beda. Makanya pada tema kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau proses pengambilan pernafasan pada hewan ya. Kita akan membahas tentang alat pernafasan pada hewan. Sekarang coba kalian baca teks Dayu dan ikan hias. Ibu mau Ali Wafa untuk membacakan teksnya. Silakan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam ikan ganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya. Baik, terima kasih Wafa yang telah membacakan teks Dayu dan ikan hias. Jadi, apa judul dari teks tersebut? Dayu dan ikan hias, Bu. Ya, betul ya. Judulnya yaitu Dayu dan ikan hias. Pada teks ini dijelaskan bahwa bagaimana Dayu itu memiliki peliharaan, yaitu apa? Ikan hias. Ikan hiasnya berjenis apa? Ikan mas koki. Ya, dari teks ini mari kita ke mind map atau peta pikiran. Ya, nah coba di sini. Di sini ada teks, bukan teks ya, maksudnya di sini ada peta pikiran. Nah, ada peta pikirannya, mind map. Sekarang coba kalian amati peta pikiran atau mind map yang ada di layar kalian, atau kalian bisa buka buku kalian di halaman yang kedua ya. Silakan lihat di halaman pada halaman 2. Kalian amati, kemudian kalian tulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada mind map tersebut ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan pada kolom peta pikiran tersebut. Silakan ya. Baik, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, mari sekarang kita bahas bersama-sama. Setelah kalian mengamati dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di peta pikiran atau mind map tersebut, kita bahas bersama ya. Yang pertama, di situ ada sebuah pertanyaan,
Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara, Ikan jenis apa? Ikan hias dari jenis ikan mas koki. Iya, betul ya. Yang lain jawabannya sama? Sama, Bu. Ya, betul ya. Selanjutnya yang kedua di situ ada pertanyaan. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias dipelihara di akuarium, Bu. Iya, betul ya. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Sama, betul ya. Yang ketiga, kapan Sama, Bu. akuarium itu dibersihkan? Nah, kapan? Coba. Akuarium dibersihkan seminggu sekali, Bu. Sip, betul sekali. Yang lain bagaimana? Sama, Sama, Bu. Oke, betul ya. Selanjutnya yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Nah, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ikan-ikan hiasnya saat mereka membuka dan menutup mulut, Bu. Bagaimana yang lain? Betul tidak? Betul, Bu. Betul, sama ya. Kalian jawabannya sama kan? Sama, Bu. Ya. Yang kelima, di situ ada pertanyaan, kapan ikan hias itu diberi makan? Coba, kapan? Ya, yang lain bagaimana? Ikan hias diberi makan. Sama, Bu. Bu. Oke, yang terakhir nih. Siapa yang memelihara ikan hias? Nah, sudah jelas ya siapa? Dayu, Bu, yang memelihara ikan hias. Iya. Sip, betul semua ya. Kalian sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada mind map atau peta pikirannya. Oke. Jadi dari teks Dayu dan ikan hias itu dapat kita ambil kesimpulan, yaitu sebuah kata tanya. Dari kata tanya tersebut kita akan mendapatkan informasi-informasi yang ada pada sebuah teks bacaan. Nah, sekarang coba Ibu mau Hawa untuk menyampaikan kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan apa, di mana, siapa, dan kapan. Yang tadi sudah kalian jawab di peta pikiran. Silakan Hawa. Setiap hari, Bu. Bu, jadi jawaban dari pertanyaan apa itu menunjukkan benda, keadaan, atau perbuatan. Lalu jawaban dari pertanyaan di mana itu menunjukkan lokasi atau tempat. Terus jawaban dari pertanyaan siapa itu menunjukkan orang atau pelaku yang ditanyakannya, Bu. Iya, sip, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk Hawa atas kesimpulannya pada pertanyaan yang tadi. Oke, sekarang Ibu juga akan menambahkan bahwa kata tanya itu ada beberapa juga ya, selain tadi ada apa, siapa, di mana, dan kapan. Kemudian ada kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau sebuah proses ya. Bagaimana kabar kalian? Nah, itu menanyakan keadaan kalian. Bagaimana kabar kalian? Maka jawabannya itu menunjukkan kondisi kalian pada saat ditanyakan. Kabar saya baik, kabar Hawa baik, kabar Aliwafa baik gitu. Nah, selanjutnya ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Contohnya, mengapa hari kemarin Aliwafa tidak masuk gitu, menanyakan alasan kenapa ketidakhadiran Aliwafa. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Untuk pada submateri ini apakah semuanya memahami materinya atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, sekarang kita akan beritahu tentang baca teks paragraf kedua pada bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, pada paragraf kedua tersebut tertuliskan bahwa mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, adakah dari kalian yang pernah memperhatikan atau melihat ketika mulut ikan yang selalu membuka dan menutup? Ada yang pernah lihat? Iya, Bu, aku pernah lihat. Nah, Bu. Gitu ya. Jadi nanti kalian coba tuliskan di buku kalian pendapatnya mengenai alasan mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Siap? Baik, Bu. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara hewan dalam bernapas atau bisa kita sebut dengan sistem pernapasan pada hewan. Di sini kita akan membahas beberapa hewan. Yang pertama yaitu ada cacing tanah, ada serangga, ikan,
amfibi atau katak, kemudian ada reptilia, burung, dan mamalia. Nah, cacing tanah itu bernafas dengan permukaan kulit. Serangga bernafas dengan trakea. Kemudian ikan, di sini ikan bernafas dengan apa? Insang ya, seperti yang di teks bacaan Dayu dan ikan hias. Kemudian ada hewan amfibi atau katak. Nah, saat beruduh bernafas dengan insang, tetapi saat dewasa katak menggunakan paru-paru dan kulit. Kemudian ada hewan reptilia. Nah, reptilia tuh hewan apa? Ada yang tahu? Reptilia itu hewan yang Merayap. melata atau merayap, betul. Nah, untuk jenis hewan ini bernafasnya yaitu dengan paru-paru. Selanjutnya ada burung. Nah, burung bernafas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara. Yang terakhir ada mamalia. Hewan apa mamalia itu? Ada yang tahu? Hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui, ya melahirkan itu ya. Bernafasnya dengan apa mamalia? Dengan paru-paru. Oke. Secara lebih rinci kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar apa? Cacing tanah. Nah, di sini ada gambar cacing tanah dan di sampingnya ini ada proses pernafasan pada cacing tanah. Tadi cacing tanah menggunakan apa nafasnya? Pernafasannya? Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit. Ya, bahwa di sini cacing tanah ini tidak memiliki atau tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing akan selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi kulit cacing akan menyerap atau mengambil oksigen kemudian disalurkan ke kapiler-kapiler. Nah, kapiler-kapiler ini yang akan mendistribusikan kepada seluruh tubuh cacing. Ya, kalian pernah lihat cacing nggak? Pernah ya? Pernah, Bu. Kalian perhatikan nggak bahwa kulit cacing itu selalu basah dan berlendir? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, nah itu tujuannya yaitu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, ketika kulit cacing sudah menyerap oksigen, maka dari kulit cacing ini akan disalurkan ke kapiler-kapiler. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada tanda panah kapiler, tulisan kapiler. Nah, ini adalah kapiler-kapiler yang kemudian dari kapiler ini akan didistribusikan ke seluruh anggota tubuh dari cacing, ya. Muncul, Bu. Udah. Ya, kita ulangi lagi ya. Bahwa pada serangga ini sistem pernafasannya yaitu menggunakan trakea atau saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Bagaimana Bu cara bernafas dari serangga? Nah, serangga akan mengambil atau menghirup oksigen itu melalui spirakel atau stigma ya, stigma. Nah, ini lubang-lubang kecil ini namanya stigma yang ada di sini nih. Tuh yang Ibu tunjukin ya. Di sini. Nah, lalu diedarkan melalui trakea-trakea. Nah, di sini ada trakea tuh. Trakea-trakea. Nah, dari trakea ini akan disalurkan atau diedarkan ke seluruh tubuh dari serangga. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini udara itu masuk, kemudian disalurkan ke trakea dan dari trakea akan didistribusikan ke seluruh tubuh dari serangga. Ya. Oke, selanjutnya yaitu ada ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Insang itu bentuknya lembaran-lembaran tipis. Di mana sih, Bu? Nah, ini dia. Di samping ada gambar lembaran insang. Ya. Letaknya di mana? Di sini ya. Yang ada tulisan lengkung insang.
Nah, ini lembaran-lembaran yang bisa kalian lihat lebih jelasnya di sini. Jadi, bagaimana cara ikan mendapatkan oksigen? Yaitu air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Nah, di sini. Air masuk ke mulut ikan, kemudian mulut ikan ini akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Jadi ketika mulut ikan tertutup, air akan keluar melalui insang. Tapi oksigen tidak keluar mengikuti air yang keluar dari insang. Nah, di sini tuh akan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen akan masuk ke seluruh tubuh dari ikan, tapi air akan keluar yang membawa karbon dioksidanya. Ya. Nah, di sini. Yang di lingkaran ini. Selanjutnya ada amfibi. Hewan amfibi. Contohnya ada katak ya. Amfibi itu apa? Hidup di dua alam. Dapat bertahan hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Nah, di air pada fase berudu, si katak atau si hewan amfibi ini akan bernafas dengan insang. Tapi ketika dia di darat, dia akan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi ini memiliki kulit yang selalu lembab dan basah ya. Ini nih. Ketika masih jadi kecebong ya, katak akan bernafas dengan insang. Tapi ketika dia sudah menjadi katak dewasa, maka akan bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulitnya. Di sini ada katak dewasa, ada cebong. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia itu apa tadi? Hewan yang melata ya. Nah, di sini hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ada ular, kadal, buaya, dan biawak. Reptil akan bernafas dengan menggunakan paru-paru, di mana udara akan masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan diedarkan, dan kemudian oksigen masuk ke paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh dari hewan reptilia. Ini contohnya ada ular ya, contohnya ular. Masih banyak ya, ada kadal, buaya, dan biawak. Itu sistemnya sama, sistem pernapasannya dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya di sini ada burung. Nah, di sini ada bagian pernapasan dari burung, bahwa burung itu bernapas dengan menggunakan paru-paru, dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara mampu menyimpan udara saat terbang. Burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Cara pernafasannya di sini ada di bagian pernafasannya, udara masuk melalui hidung, kemudian ke trakea masuk. Nah, di sini ada kantong udara posterior. Nah, di sini terjadi inhalasi atau kantong udaranya itu terisi. Di sini udara masuk ya. Kemudian ke paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan ketika burung terbang itu dia bernafasnya nggak melalui hidung, tapi dia menggunakan udara yang tersimpan atau terisi di kantong udaranya. Jadi ketika turun baru dia melakukan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya yaitu proses ekshalasi atau kantong udara kosong, paru-paru terisi. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia itu apa tadi? Hewan yang menyusui. Jadi hewan mamalia ini menggunakan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Oksigen akan masuk melalui lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya pada lumba-lumba dan paus ya. Nah, ini kalau mamalia di daratnya contohnya ada kuda. Jadi udara akan masuk melalui hidung,
ini, lalu ke trakea, dan ke paru-paru. Jadi nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh dari hewan mamalia. Kalau manusia itu termasuk mamalia bukan? Termasuk, Bu. Ya, manusia termasuk hewan mamalia juga ya, termasuk mamalia karena menyusui. Bagaimana proses manusia bernapas? Ya sama, tidak jauh berbeda ya. Masuk melalui hidung, ke tenggorokan, paru-paru, gitu ya. Bronkus, bronkiolus. Nah, tapi bedanya kalau untuk mamalia yang di laut, di air, di permukaan yang hidup di air, itu dia akan menghirup oksigen itu dengan cara memunculkan diri ke permukaan laut. Nah, untuk materi hari ini mungkin sampai situ saja. Apa yang tadi Ibu paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silakan boleh ditanyakan ya. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian ya. Kalian akan dibuat menjadi 2 kelompok. Tadi karena Daninya izin ya. Jadi nanti kalian akan dibikin 2 kelompok. Nah, tugasnya yaitu untuk kalian membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan yang telah ditentukan. Untuk kelompok 1 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Dan kelompok 2 yaitu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Nanti akan Ibu share nama kelompoknya ke grup ya, ke grup kelas. Baik, Bu. Jangan lupa juga kerjakan LKPD yang sudah Ibu share di grup PA yang tadi sudah Ibu share ya. LKPD-nya juga diisi. Silakan ditunggu untuk LKPD-nya sampai besok ya. Boleh sampai besok. Dan terakhir, kesimpulan. Nah, bagaimana kalian hari ini mempelajari tentang apa saja pada pertemuan kali ini? Pernapasan hewan. Pernapasan pada makhluk hidup, Bu. Oke, pernapasan pada hewan, pada makhluk hidup. Yang tadi yang pertama sebelumnya apa? Tentang apa kita? Bu, belajar kata Apa, tanya. siapa, di mana, kapan. Nah, itu kata tanya untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas 2 topik pembelajarannya. Yang pertama itu kita tadi belajar tentang bagaimana mendapatkan informasi dari teks bacaan melalui peta pikiran atau mind map. Kalian dapat menganalisis apa saja informasi atau isi dari teks bacaan yang ada pada buku atau ya mungkin yang lainnya gitu ya, bacaan yang lainnya. Nah, bahwa kata apa itu menanyakan tentang apa? Hawa tadi? Tentang kejadian, Bu. Apa itu menanyakan suatu benda, barang ya. Kemudian Iya, siapa maaf, Bu. itu menanyakan tentang apa? Pelaku, Bu. Pelaku atau orang ya. Kemudian ada kata kapan menanyakan tentang waktu, ada di mana menanyakan tentang tempat, bagaimana menanyakan tentang kondisi, keadaan gitu ya. Kemudian ada kenapa menanyakan tentang alasan. Kemudian setelah itu kita belajar apa tadi? Tentang sistem pernafasan pada hewan. Bahwa hewan itu memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Tadi ada contohnya ada cacing. Cacing bernafas dengan kulit. Di mana kulit cacing itu akan selalu basah dan berlendir, tujuannya yaitu untuk menghirup atau mendapatkan udara. Jadi udara akan masuk melalui kulit dan disalurkan ke kapiler gitu, ke seluruh tubuhnya. Kemudian ada ikan, ada burung tadi ya, ada sistem pernapasan burung, ada sistem pernapasan pada mamalia, kemudian ada amfibi, dan beberapa yang lainnya yang sudah tadi disebutkan ya. Baik,
Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari pembelajaran pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk itu kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Silakan Hawa untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan besok. Oh ya, untuk selanjutnya kita akan ke pembelajaran kedua ya. Kita akan masuk pembelajaran kedua ini. Terima kasih ya semuanya. Jaga kesehatan Baik, Bu. selalu. Makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.